Hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal Alamin. Mari sama-sama kita awali dengan doa awal majelis. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya Rabbi zidni ilma wasi'li rizqi wa barik li lima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman ila zawal ya mubdi'an ila misal walakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua dikumpulkan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan nadroh pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Urusan kita dimudahkan oleh Allah. Rezeki kita diberkahi oleh Allah. Anak kita dijadikan anak yang soleh, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Quran, ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita ngecas keimanan kita, ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah, kadang juga berkurang. Ya, jadi ibarat HP, kalau sudah waktunya dicas, ya, maka hati kita ini butuh dicas juga. Karena keimanan ini naik turun, ya. Nah, di antara untuk memperkuat keimanan kita adalah menambah ilmu-ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad tidak meninggalkan apa-apa kecuali meninggalkan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian yang besar daripada ilmu tersebut, sungguh dia memperoleh keuntungan yang luar biasa. Maka kita berdoa, kita senang duduk di majelis, mudah-mudahan anak kita atau cucu-cucu kita, keturunan kita yang dijadikan oleh Allah sebagai ulama, orang yang ahli ilmu, orang yang takut kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyak bukan anaknya kiai tapi bisa jadi kiai karena barokah abahnya, orang tuanya, kakek neneknya senang dengan ulama. Apalagi kalau kita punya anak di pondok, itu paling gampang agar anak kita kefutuh hatinya. Kefutuh itu dibuka biar gampang nerima ilmu, cepat berpikir dewasa. Salah satu caranya diantaranya adalah memuliakan ulama, memuliakan guru. Ya. Kenapa kiai-kiai, ulama-ulama itu lebih fokus ngurusi santri, sementara anaknya tidak terawat? Karena yang ngurusi anaknya kiai itu langsung Allah. Kiainya, habibnya
fokus ngurusin santri yang ribuan, anaknya Allah yang ngurusin. Karena dengan barokah ayahnya fokus sungguh-sungguh, maka anaknya ditata, diatur, dididik oleh Allah. Itu banyak. Dan banyak juga bukan keturunan kiai tapi nanti anaknya jadi kiai ulama, orang yang bermanfaat selamat dunia akhirat gitu ya. Karena abahnya senang hadir majelis, senang membantu kiai. Ini mudah-mudahan di antara kita ada yang seperti itu ya. Dalam kita tidak tahu ya. Karena apa yang dilakukan orang tua itu pasti akan berdampak kepada anak. Solahul abad sababun li solahil abna. Kesolehan seorang ayah itu bisa menyebabkan menjadi kesolehannya nurun kepada anak. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada dalam diri orang tua akan netes kepada seorang anak. Jadi orang tua melakukan maksiat, orang tua melakukan ibadah, itu nanti pengaruhnya ke anak. Makanya orang dulu itu tirakat, mujahadah. Kalau bahasa Jawanya tirakat. Kalau bahasa Arabnya mujahadah, riyadhah, mengolah jiwanya supaya tidak maksiat. Makanya di zaman sekarang itu agar kita bisa selamat ya, perbanyak istighfar sama membaca sholawat. Ini aja. Di akhir zaman kita ini sekarang hidup menuju arus akhir zaman ya. Amalan yang paling bagus kata salah satu habaib, salah satu ulama menjelaskan adalah istighfar, memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Banyakin. Rasulullah saja yang dijamin masuk surga, di dalam satu keterangan riwayat hadis, beliau setiap hari membaca istighfar sebanyak 100 kali. Fi riwayat akhar, dalam riwayat yang lain 70 kali. Sementara sahabat Abu Hurairah atau nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, kebiasaan beliau membaca istighfar sebanyak 12.000 kali. Kalau dulu tidak ada tasbih gini. Abu Hurairah tasbihnya tali dibundeli. Ya, nah, jadi kalau ada orang bilang berzikir pakai tasbih yang bijian kayak orang Buddha, berarti dia tidak pernah ngaji, gitu aja. Tidak usah dijawabin. Daripada nambah saya tidak pernah ngaji, udah diemin aja. Para sahabat itu dulu kalau bertasbih pakai batu hitungnya. Satu batu itu berapa gitu, tasbih. Jadi jangan dianggap kalau orang berzikir pakai bundaran apa tasbih itu dikira menyerupai dengan orang enggak, itu di zaman sahabat sudah ada. Ini amalan yang baik itu istighfar. Perbanyak istighfar itu. Habis sholat duhur, astagfirullahaladzim, astagfirullah innahu kana ghafara, astagfirullah innahu. Kalau saya dari guru saya Ki Haji Abdullah Fakih Langitan, Allah yarham, saya dididik 6 tahun ya, beliau wafat 2012. Beliau itu setiap zuhur sama ribuan santri pesantren Langitan selalu kita membaca astagfirullah innahu kana ghafara, astagfirullah innahu kana. Ya, coba kalau menjenengan baca istighosah ada itu astagfirullah innahu kana ghafara. Kita minta ampunan sama Allah zat yang maha banyak mengampuni dosa. Kedua, perbanyak perbanyak sholat. Mana yang didahulukan? Istighfar dulu apa sholawat dulu? Istighfar dulu. Ibaratnya istighfar itu sabunnya, dicuci dulu dosa kita. Sholawat ibaratnya pelanginya, multonya, doni ke apa gitu ya. Diampuni dulu, minta ampun kotorannya, baru dibersihin pakai, diperhias, diperwangi dengan sholawat. Dan yang ketiga, amalan yang paling bagus di akhir zaman yaitu sedekah secara sembunyi. Ibaratnya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak ngerti, saking nggak mau disebutin namanya, pokoknya terima, nggak usah disebutin, pokoknya terima gitu, dari siapa nggak tahu gitu. Ini sedekah yang baik, dan itu dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu semua kebaikan dia diborong.
Satu ketika Nabi itu pernah tanya, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Ini bukan pamer, riya atau ujub. Tidak, memang Nabi tanya, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Saya, Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah sholat duha? Ya Rasulullah. Siapa hari ini yang sudah menyantuni anak yatim? Saya, Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah sedekah? Sampai Sayyidina Umar itu, ya Allah, kalah aku. Nah ini harus dicontoh. Itu namanya ghibthah, iri dalam masalah akhirat. Kalau hasud itu dengki, iri dalam masalah dunia. Ingin hilang kenikmatannya orang. Ada tetangga beli mobil Pajero panas 20 jero. Pajero sepot. Ya Pajero panas jero. Panas jero. Tonggone panas kabeh. Iri. Nanti kamu tak kempesin, tak coret-coret pakai paku. Itu namanya hasud, dengki. Itu penyakit bahaya. Nah ini tidak boleh. Kita iri itu boleh sama orang yang rajin membaca Al-Qur'an, sedekah secara sembunyi. Dan Sayyidina Abu Bakar itu semua kebaikan sudah dilakukan. Ya, sampai Sayyidina Umar gini, oh belum, ada yang belum dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa? Setiap malam itu mesti ada anak-anak kecil nangis di zaman dulu, kelaparan, orang-orang miskin. Saya akan taruh makanan di depan pintunya. Ketika Sayyidina Umar itu sudah membopong makanan itu, sekarung itu ditaruh di rumah masing-masing, ternyata di depan sudah ada. Ternyata didahului oleh Sayyidina Abu Bakar. Seperti itulah para sahabat itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kita mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya. Pintar ngomong aja ya. Ini yang berarti ini yang ngomong ya. Nah, ini jadi amalan yang seperti itu 3 ini istighfar. Gak usah maksiat sudah bagus itu. Dan itu nanti berdampak kepada seorang anak. Jadi orang tuanya tirakat, rezekinya halal. Apalagi Masya Allah ini rumah di tempat yang baik. Insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan anak kita jadikan anak soleh-solehah semuanya. Amin. Lanjut, sebagaimana biasa kita ngaji fikih sedikit. Apa ini, membasuh wajah kalau misalnya kemarin sudah membasuh muka atau wajah. Ujar orang Banjar muhanya. Muhanya, iya benar ya, muha ya. Membasuh wajah. Kalau orang Jawa apa? Barai. Rai kasar ya. Nggih, kasar. Dapuran lebih kasar Malah lagi. kasar. Peraupan. Nggih. Itu peraupan itu halus ya. Nggih. Rai itu kasar. Nggih. Untuk bahasa Banjar muha. Membasuh wajah. Membasuh muka. Ini salah satu di antara fardunya wudu, membasuh wajah. Karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi wudu ini adalah termasuk ibadah yang sudah diatur langsung oleh Allah. Jadi tidak usah tanya kenapa yang kentut pantat yang dibasuh muka, pada pantatnya. Ya sudah, itu memang aturan dari Allah. Ya, yang keluar angin ya beda. Nanti kalau yang mohon maaf yang keluar ampasnya ya cebok kan gitu ya. Dan itu membatalkan juga. Bahkan seumpama mohon maaf, nanti kita akan bahas perkara yang membatalkan apa? Wudu. Seumpama yang keluar tuh kelereng dari anus kita, pokoknya keluar apapun itu nanti membatalkan puasa, membatalkan wudu. Bentuk keras kan, jamidun atau rihun keluar angin, atau ma'iun keluar cair, keluar apapun yang normal atau tidak normal itu membatalkan wudu. Sampai segitu. Dan ada asrar-asrarnya, rahasia wudu. Nah, di sini kita akan bahas fardunya wudu yang nomor 2. Kemarin sudah niat, karena niat ini
ukuran atau barometer sahnya satu ibadah. Nah, kapan kemarin niat? Inda ghusli awal juz'in minal wajhi. Niat itu dilaksanakan di awal permulaan membasuh wajah, bagian wajah. Ketika ngambil air, ketika menumpahkan air ke wajah, dalam hati ada terlintas, atau kalau bahasa Jawanya ada kerentek, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari, atau nawaitu wudu'a lis sholat, untuk sholat, ya itu sudah cukup juga, boleh ya. Kemudian membasuh wajah sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman faghsilu wujuhakum, dan basuhlah wajah. Ghusala yaghsilu, membasuh wajah. Dalam hadis Rasul memperkuat, menjelaskan, karena memang kehadiran Rasulullah, keberadaan Rasulullah ini untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Famat madha wastansyaqa summa ghasala wajhahu salasan. Dari sahabat Utsman bin Affan, Khalifatul Rasyidin yang ketiga ya. Itu beliau Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Beliau ketika mempraktekkan tata cara wudu, gini loh tata caranya wudu itu seperti ini. Itu ketika Sayyidina Utsman bin Affan mempraktekkan berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, disedot, itu namanya istinsyak bahasa Arabnya, menyedot air ke hidung. Istinsyak, kalau perlu sampai sini, sampai panas supaya hilang virusnya. Ini sudah diajarin itu sebelum adanya corona. Tapi kalau puasa jangan, batal puasanya panjenengan ya, karena termasuk perkara yang batalkan puasa menghirup air sampai sini, sampai terasa panas, batal. Boleh menghirup tapi sampai sini aja, kalau sampai sini batal. Nah kalau tidak puasa silakan ditekan sampai bersin, sampai enak itu, lega rasanya ya. Sedot istinsyak ke dalam hidung, kemudian membasuh wajah 3 kali. Nah ini hadis berarti membasuh wajah ini termasuk rukun atau fardunya wudu. Sahabat Abdullah bin Zaid juga mempraktekkan dari kalangan Ansor. Jadi sahabat Nabi itu ada 2, dari kalangan Muhajirin sama Ansor. Muhajirin itu sahabat-sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor itu orang-orang yang menolong Nabi dan para sahabat ketika hijrah di Madinah, yang menyiapkan, yang sudah memeluk Islam dahulu ya. Nah, ada namanya sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari. Beliau ketika mempraktekkan tata cara wudunya Nabi, membasuh wajah beliau 3 kali. Dari keterangan ini Al-Quran dan hadis-hadis tersebut, ini betapa pentingnya, dan ini termasuk rukun sholat, rukunnya wudu, fardunya wudu atau rukunnya wudu. Nah sekarang mana batasan muka atau wajah menurut ulama ahli fikih, para fuqaha, ulama-ulama yang ahli fikih menjelaskan adapun batasan-batasan wajah panjangnya itu dari tempat tumbuhnya rambut, ini tumbuhnya rambut sampai kedua tulang dagu ya kan. Kadang ada orang yang dagunya kelihatan kan, nah, jenggot. Sedangkan lebarnya dari telinga satu ke telinga yang satunya, itu lebarnya. Ini definisi wajah, batasan-batasan wajah, dan itu harus dibasuh ya. Seluruh bagian muka atau wajah wajib dibasuh, tidak boleh sedikit pun ketinggalan, termasuk rambut-rambut yang tumbuh di dalamnya, bulu mata, alis, kumis, rawis. Tahu rawis ini? Rawis ya. Jenggot yang tipis ya terus giniin aja bagian luar, dan wajib dibasuh. Kalau tebel, kayak punya orang Arab kan tebel-tebel ya, sampai kulitnya tidak kelihatan ya, itu cukup yang luarnya aja digini-gini. Kalau tipis ya gini kan gampang. Nah, kalau yang tebel, jenggot-jenggot yang tebel mirip orang-orang Timur Tengah, cukup dibasuh luarnya saja gini-gini ya. Jenggot yang sifatnya tebal, dan disunahkan disilang-silang gitu, yang tebal ya, disilang-silang. Dan ini dilakukan oleh Nabi, karena Nabi SAW
yukhallilu lihyatahu, sesungguhnya Nabi ketika berwudu menyela-nyela jenggotnya beliau. Nah, ini batasan waktu. Menurut ulama yang bermadzhab Syafi'iyah, yaitu pengikutnya Imam Syafi'i, agar praktis dalam wudu dianjurkan memulai membasuh muka dari bagian muka sebelah atas. Jadi ambil air dari atas piring, gosok-gosok, kotoran mata ini disingkirkan terlebih dahulu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi datangnya air ke kulit, saplas, cat, apa itu bilangin dulu. Kemudian fardunya wudu yang selanjutnya setelah membasuh wajah adalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, sesuai dengan runtutan ayat tadi ya, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh tangan sampai siku-siku diwajibkan di dalam wudu karena termasuk fardunya wudu. Dalam hal ini siku-siku termasuk juga bagian yang harus dibasuh. Jadi siku ini wajib dibasuh. Ya, jangan dianggap tangan sampai siku terus sampai sini toh, siku enggak, harus dibasuh. Kalau perlu dilebihin. Ya, dilebihin cara basuhnya ya. Jadi membasuh siku termasuk fardunya wudu. Dalam Al-Quran wa aydiyakum ilal marafiq wa ghassala yadaihi ilal mirfaqaini. Nabi pernah bersabda membasuh kedua tangannya sampai siku. Jadi Rasulullah mempraktekkan sendiri bagaimana beliau dalam satu hadis ketika Nabi berwudu mengelilingkan atau mengedarkan air hingga siku-siku. Ya, jadi ngambil air gini, ya, kerannya puter. Kalau sekali sudah rata ya sudah, tidak usah 3 kali. Ya, misalnya sekali sudah rata, ya sudah bagus. Ini yang diajarkan oleh. Jadi selain riwayat membasuh tangan sampai siku-siku, terdapat pula riwayat membasuh tangan hingga sampai di atas siku, sampai bahu. Nah ini sunnah kesunahan. Ya. Prakteknya menambahkan basuhan lengan tangan sampai di atas siku-siku ini dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah supaya mendapatkan nanti keutamaan di hari kiamat, ghurran muhajjilina min asaril wudu, biar mendapatkan itu tadi keutamaan cahayanya semakin bersinar. Umatnya Nabi itu besok diketahui umat Nabi ahli wudu, ghurran bercahaya wajah dan kedua tangan kakinya. Nah kalau basuhnya ngelebihin siku sini bagus lagi, dan tidak harus boros air. Menggerak-gerakkan cincin, ya cincin digerak-gerakkan sunnahnya ya. Pakai aja lah apa, tapi digerak-gerakkan supaya airnya apa? Masuk. Ini membasuh tangan sampai siku-siku terdapat kesunahan menggeser atau menggerak-gerakkan cincin. Mendahulukan yang kanan. Ini termasuk juga ini kalau mau wudu kan biasanya baju muslimnya atau jubahnya yang mana dulu? Kiri dulu. Habib Umar bin Hafid dulu pernah ingin melipatkan baju gurunya, kata gurunya dari kiri karena melepas baju itu sunahnya kiri dulu. Kalau pakai kanan. Jadi termasuk mau wudu yang kiri dulu. Ini kalau yang nanti kalau kembalikan yang kanan dulu. Ya, ini termasuk kesunahan. Begitu juga dalam membasuh tangan, kanan dahulu, ya, baru kiri. Menyilang-nyilang jari, ya. Menggosok-gosok tangan ketika membasuh. Ya. Ini kesunahan ketika membasuh wudu. Ya. Jadi Rasulullah ketika wudu itu cincinnya digerak-gerakkan, harraka khatamahu, ya, supaya airnya merata. Menurut ulama yang bermadzhab Syafi'iyah atau pengikutnya Imam Syafi'i, yang praktis ketika membasuh tangan itu menuangkan air pada jari-jari terlebih dahulu
nih seret baru gini. Kecuali kalau airnya tadi dituangkan oleh orang lain, boleh dari situ. Mungkin sakit dia kan, berikan air tuangkan dari sini tidak apa-apa. Yang praktis kata ulama ikuti sunnah Nabi. Ini keran saya, ya. Kecuali kalau dituangkan airnya, karena musolanya belum jadi, tempat wudhunya belum jadi, ada air di drum air hujan sudah dituangkan dari situ ke sini tidak apa-apa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit-sedikit, yang penting paham, yang penting nyantol ya. Kalau kebanyakan takutnya nanti kelempokan. Kebanyakan nanti ngantuk lagi ya, apalagi udah capek ya. Nah, insya Allah kita mendapatkan barokahnya. Amin. Anak-anak kita jadikan anak yang soleh-soleha. Amin. Usaha kita diberkahi oleh Allah. Amin. Terutama tempat rumah ini diberkahi oleh Allah. Amin. Mudahkan urusan sahibul baitnya. Amin. Amin ya rabbal Alamin.